Karena kita di hotel sini, yang di sini yang menginap di hotel ini bukan juga hanya kita juga. Nanti kalau ada yang lapor nanti kita diusir lagi. Ini udah berapa kali diusir lah kita. Daripada umrah itu tidak susah Bu ya. Tidak susah. Tadi mudah sebenarnya. Jadi umrah itu hanya pertama niat, terus yang kedua niat ambil miqat. Ya, nanti insya-Allah kita miqat Nabi Ali. Kemudian tawaf, dah tawaf, kemudian sa'i, dan itu tahallul tertib. Gimana lima itu? Kemudian jadi insya-Allah besok kita turun dari hotel itu setelah zuhur ya, setelah zuhur. Jadi setelah zuhur itu kita sudah, yang laki-laki sudah pakaian ihram, turun dari hotel itu sudah pakaian ihram ya. Bagi ibu kemudian pakaian insya-Allah warnanya putih ya, putih. Jadi saat ini kita melaksanakan umrah wajib. Kemudian setelah itu nanti kita langsung ke Bir Ali. Ke Bir Ali nanti kita ngambil miqat di sana. Jadi ngambil miqat di sana di Bir Ali. Jadi kalau sunnah itu sebelum kita pakai ihram, sunnah ini kita mandi ihram dulu. Jadi niat nawaitul ghusla li ihram insyaallah ya. Aku niat mandi untuk memakai pakaian ihram kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bersih semua. Kemudian kalau semuanya kita nak pakai wangi-wangian, pakai wangi-wangian tu kan. Untuk laki-laki khususnya, untuk ibu-ibu tidak disunahkan ya. Untuk laki-laki pakai wangian, kerana kalau sudah kita ngambil miqat berarti larangan ihram sudah dimulai. Sampai di Bir Ali, di Bir Ali itu nanti kerana kondisi sana juga ramai ya, saya harap nanti kita jamaah jangan pisah-pisah. Ya, kalau semuanya nanti ada wuduknya sudah batal, nanti diberitahu pembimbing-pembimbingnya. Kemudian kalau ibu mungkin kat Nopi, nanti diarahkan di mana wuduknya. Kemudian nanti kita disunahkan solat sunnah ihram 2 rakaat ya. Jadi usalli sunnatul ihram raka'ataini lillahi ta'ala. Aku niat solat sunnah ihram kerana Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu setelah kita sunnah ihram berarti kita kumpul lagi titik awalnya ke mana. Kemudian nanti insya-Allah untuk masalah niat umrahnya ya, kalau semuanya kita bisa niat sendiri, jadi ketika kita sudah selesai sunat ihram itu langsung niat sendiri. Nanti insya-Allah di hotel nanti akan diajarkan kembali, diperbaharui niat lagi. Nanti insya-Allah akan dibimbing oleh mutaif kita. Jadi Ustaz Romi dengan Ustaz Habib insya-Allah ya. Di bis. Ya, di bis nanti diarah diperbaharui lagi niatnya. Jadi kalau semuanya belum niat di Bir Ali, berarti kita juga akan niat nanti di bisnya insya-Allah. Kemudian sampai di hotel ya, berarti kita nanti langsung ke hotel, kita mungkin kemudian kita makan dulu. Dah makan, kemudian nanti setelah makan kita pakaian disimpan di kamar masing-masing, kemudian turun lagi ke lobi, kemudian kita melaksanakan umrah. Kemudian melaksanakan umrah itu ya, nanti insya-Allah kita solat jamaahnya, kemudian nanti yang perlu kita ketahui lagi, setelah kita memakai ihram berarti sudah masuk larangan-larangan ihram. Di antaranya larangan ihram itu ya, tidak diperbolehkan pakai wangi-wangian, kemudian memotong rambut, memotong kuku, kemudian apalagi berburu tu kan, kemudian mencabut tanaman-tanaman baik di sekitar Masjidil Haram, apa lagi itu di hotel atau kawin tak boleh Ustaz. Ya. Menikahkan melakukan hubungan suami isteri, melakukan hubungan suami, menikahkan atau dinikahkan tidak boleh. Itu larangan ihram ya. Itu ya, nanti insya-Allah di bis juga akan dijelaskan lagi. Kemudian kita melaksanakan umrah. Setelah itu kita tawaf, nanti tawaf akan dibimbing. Kalau untuk masalah bacaan nanti ya, kalau bacaan nanti kalau semuanya mampu ikut dengan mutaib ikut. Kalau tak ikut, apa yang kita bisa, apa yang kita mengerti ya. Kalau mengertinya tasbih ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, putar mulai daripada Hajar Aswad ya, nanti ada tanda bagian sebelah kanan itu ada lampu hijau. Itu kita mulai subhanallah walhamdulillah wala. Sebelum mulai kita takbir dulu. Kita kecup itu Hajar Aswad dari jauh. Bismillah ya Allah akbar. Kalau zaman Nabi disunahkan sunat dicium ya, kerana ramai berarti kecup dah cukup. Kemudian kalau kita bisa ikut mutaif ya, bacaannya ikut. Kalau tak bisa ikut berarti
apa yang kita bisa. Kalau bisa tasbih, berarti tasbih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Nanti sampai rukun yamani, kemudian diganti Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah dan seterusnya. Nah, kalau bisa tak bisa tasbih, tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tak bisa tahlil, berarti salawat apa yang kita bisa. Tak bisa salawat, apa yang bisa kita zikir. Kalau bisa menyebut nama Allah, ya nama Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Muhammad, ya Allah, ya Muhammad, ya Allah, atau ya Allah, ya Allah. Kalau tak bisa, dah umrah lah berarti gitu ya. Kalau itu pun tak bisa kan. Ya. Orang bisu tak bisu semua. Oh iya. Kalau memang bisu berarti ada darurat, ada uzur berarti ya. Berarti dalam mati. Ya insya-Allah ya. Kemudian kita sa'i. Sa'i juga seperti kalau sa'i apa yang kita mengerti. Apa yang kita mengerti yang ikut. Ya, kalau kita bisa apa kita baca-baca, kalau bisa ikut mutaib. Kemudian tahallul. Tahallul nanti buat gunting masing-masing. Ya, kalau semuanya ada. Kalau ada guntingnya buat gunting. Kalau enggak nanti kita minta bantu gunting. Buat gunting dua aja. Ya. Jadi kalau setelah tahallul berarti selesai. Kemudian yang perlu kita ingat lagi kembali ya, dalam kita melaksanakan umrah itu dikhawatirkan dalam kita umrah itu batal. Ya. Jadi kalau batalnya itu ya, mungkin buang angin ya. Kalau masalah apa namanya, kata kiai ikut mazhab Syafi'i Imam Hanafi, nanti kiai yang akan menyampaikan mungkin caranya gimana. Ya, kalau Imam Hanafi itu bersentuhan tidak batal, termasuk juga Imam Maliki ya. Imam Maliki itu bersentuhan tidak batal, ya, tidak batal. Illa bi syahwatin, kecuali ada syahwat buat batal. Tapi kalau Imam Syafi'i batal, ya. Maka kita sini berarti harus berpindah mazhab. Hanafi. Ikut Hanafi atau Maliki. InsyaAllah. Nanti ketika kita batal daripada tawaf, ya. Nanti di mana kita batal kita ingat situ. Kita wuduk, nanti setelah selesai kita wuduk kita sambung lagi. Ya, sambung lagi tawafnya. Kalau semua kita udah ngiling 3 kali, berarti tak usah ulang di awal lagi, langsung 3. Ya. Itu. Kemudian kalau kita nak wuduk, iaitu bisa pakai 1 gelas aqua, aqua zam-zam tu bisa ya. Jadi mudah. Jadi ni saya tahu sikit. Sikit pun tak apa boy. Sikit pun tak apa. Botol. Boleh. Tak apa, sini contoh sikit ya. Yang penting isanya rata air, ya. Jadi air ni rata di anggota wuduknya. Ya, sekali belum mata berarti 2 kali, 2 kali belum mata berarti 3 kali. Maka dia sunahkan 3 kali. Disunahkan 3 kali dalam arti supaya anggota wuduk itu jangan sampai ada tidak kena air. Itu inti dia. Jadi mudah. Di 1 gelas aqua pun bahkan dah habis bisa wuduk. Jangan kita wuduk keluar. Kalau kita wuduk keluar nanti susah lagi karena biasanya agak jauh dari dalam. Ya, paham ya? Tapi kan gini dulu. Nantilah kita sambung lagi kita. Ya, jadi Kiri dulu. Kanan dulu. Ini Anda siap. Ini. Jangan juga kiri harus saya pikir. Kalau ini ada nak lebih enak ni. Ya. Jadi kau pakai jadi disempurkan anggota apa nama? Oh belum buka, tutup. Jadi di anggota wudunya. Dia katakan semua ya. Yang penting jangan ada yang tidak kena air, dah cukup. Berarti perempuan juga harus ya, karena syaratnya wudu itu Quran langsung yang ngatur ya. Jadi tidak ada tawar-menawar. Jadi harus sampai ke siku. Ya, kaki harus sampai ke mata kaki. Bukan di ujung dah, ya. di HP itu cuma tangan kan sini aurat bertanya nih. Perempuan wudu itu, ya. Wudu itu Qurannya langsung ngatur. Jadi kalau Quran langsung ngatur tidak ada tawar-menawar. Mungkin Ustaz kita sambil sharing, mungkin yang dimaksud adik ini kan ada mashul hufain itu maksudnya. Karena di darurat itu jadi sama dengan kita waktu di perban, ini di atas perban ini air mengalir aja itu juga bisa gitu loh. Jadi mungkin yang dimaksud seperti itu. Jadi kan kalau perempuan nanti kita masih mau buka begini, jadi kita ngambil fikih yang membolehkan, jadi kita di sini mashul hufain. Jadi saya begini, jadi hanya tangan nanti yang kena gitu. Kalau mau ngambil yang gitu. Tapi kalau cuma tangan kita kan sudah terbiasa nampak, sudahlah tangan mudah kalau kita basahin aja tangannya. Ada yang pakai handsoap? Ini ya boleh, Pak. Ada yang pakai handsoap ya boleh. Kayak gini nih Pak Ustaz. Saya yang itu berarti mau dibuka itu. Berarti buka aja ya. Nah, mungkin atau hiram kita kan besar tuh sampai tangan. Anda pandai lah ngambil, buka, sisipkan biar tak nampak. Itulah. Biar itu dia. Dalam ini. Ayah. Ada tadi.
Kemudian setelah selesai kita wudu, berarti kita lanjut lagi tawafnya. Yang mana kita batal insya-Allah. Kemudian kalau untuk sa'i itu kondisi batal tak masalah. Ya, tak masalah. Nambah sedikit Ustaz. Untuk masalah sa'i itu karena tempat berhentinya itu kita harus betul-betul yakin. Untuk lebih sunnahnya itu, jadi kita tadi yang setengah itu tidak dihitung. Banyak kita kan 3. Seharusnya udah masuk ke 4, tapi 4 jangan masuk. Jadi kita hitung 3, jadi seakan-akan kita nambah 1. Dikhawatirkan karena memang harus betul-betul tempat yang kita tidak mungkin kita bisa cari betul tempat kita. Berarti diulang lagi 3 ditambah 1 gitu ya. Ditambah 1 itu. Itu memang disunahkan di dalam di dalam kitab manasik haji Imam Nawawi memang disunahkan seperti itu. Terkecuali kita yakin. Kalau tidak yakin susah. Lebih 1 jengkal aja. Umpamanya kan kita dari sini, ternyata kita berhentinya itu di sini, kita lewat 1 jengkal itu udah batal itu. Nah, jadi untuk hati-hatinya tadi kan 3,5, kita tambah 1 nantinya gitu loh. Itu untuk lebih hati. Berarti ngulang di awal. Ngulang 1 bukan ngulang 3, ngulang 1. Berarti itu. Itu Pak Ustaz, kita kalau Nanti di sana pertanyaan nanti. beberapa hari gitu kita ketikan itu. Kita lanjut ya nih Pak Ustaz.